Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Juli 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kesal tak temui Kapolda, GMKI beri waktu 3 hari untuk kepolisian tangkap ex-camat Taniwel. GMKI Cabang Ambon memberikan estimasi waktu selama 3-7 hari agar kepolisian segera menangkap tersangka kasus ruda paksa ex-camat Taniwel Royke Martin Madobafu 46 tahun yang sampai saat ini masih buron. Permintaan itu buntut kekecewaan dari aksi unjuk rasa Selasa 23 Juli 2024 yang berlangsung di Mapolda Maluku. Ketua GMKI Cabang Ambon Apriansyah Atapari mengaku kecewa tak ada kejelasan dari pihak kepolisian atas kasus tersebut. Selain itu, saat aksi pihaknya tak bisa bertemu langsung dengan Kapolda Maluku Irjen Polo Tarya Latif. Lanjutnya, secara tegas dirinya meminta kepada Dirkrimum Polda Maluku untuk segera menangkap Royke Martin dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung sejak aksi itu dilakukan. Dikatakan jika dalam rentan waktu tersebut kepolisian tidak berhasil menangkap tersangka buron itu, maka dirinya meminta agar Kapolsek Taniwel dan Dirkrimum dipecat dari jabatannya. Menurutnya, jika kepolisian tak becus menjalankan tugasnya, maka kader GMKI yang akan turun tangan menangkap ex-camat Taniwel. Sebelumnya, GMKI Cabang Ambon menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Maluku Selasa 23 Juli 2024. Aksi itu sebagai bentuk dukungan terhadap korban kekerasan seksual dan meminta kepolisian segera memburu tersangka yang hingga saat ini masih buron. Dalam aksi itu mereka meminta untuk bertemu dengan dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kapolda Maluku. Masa menggelar aksi sekitar pukul 12 siang hingga 4 sore. Namun Kapolda tak kunjung menemui masa. Pasti, jangan katanya-katanya. Nanti kamu juga di sana dengan Pak, temuin si Andri misalnya di sana. Dan maksudnya Kata juga bisa dapat kejelasan dari Kata bisa sekarang kapan begitu Pak? Ya artinya kan kita juga mencari informasi, ya tidak hanya diam. Buktinya buat saya kan tadi sudah saya sampaikan, ada warga masyarakat yang menyebut. Dia dalam. Kita beralih ke segmen berita politik. Tiba di Bandara Patimura Ambon, Murad Ismail dan Michael Watimena disambut ratusan pendukung. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Murad Ismail dan Michael Watimena, tiba di Bandara Patimura Ambon Rabu 24 Juli 2024. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 3:30 sore, terlihat ratusan pendukung memadati seisi bandara untuk menyambut kedatangan Murad dan Michael. Ratusan pendukung itu mengenakan atribut bernuansa biru khas Partai Amanat Nasional. Tampak juga sang istri Widya Pratiwi didampingi Murad Ismail. Ketiganya naik di mobil Rubicon kuning keemasan, diiringi ratusan pendukung melakukan konvoi menuju ke lapangan Merdeka Ambon. Dari atas mobil ketiganya kompak bergaya salam 2 jari. Dalam perjalanan itu mereka akan menyapa warga kota Ambon. Beragam musik tradisional berupa gendang, rebana, dan gong menambah meriah suasana. Juga tiupan trompet serta tifa toto buang beriringan dengan sorakan ratusan pendukung Murad Ismail.
Masih dari Kota Ambon, Tribuners, Pemkot Ambon gelar pekan imunisasi polio di Desa Hunut. Orang tua sebut menjadi langkah baik cegah penularan. Pemerintah Kota atau Pemkot Ambon melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN di Desa Hunut Selasa 23 Juli 2024. Pekan imunisasi polio yang berlangsung ini menargetkan anak dengan usia 0 hingga 5 tahun. Imunisasi polio ini merupakan bagian dari program kebijakan nasional yang bertujuan memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak dari ancaman penyakit polio. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengatakan penetesan polio ditargetkan kepada 34.382 anak yang tersebar di 738 pos PIN. Ia berharap pekan imunisasi nasional ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga generasi mendatang dapat terlindungi dari ancaman penyakit tersebut. Di tempat yang sama, Yimi Maitimo, salah satu orang tua anak yang ikut serta dalam program ini, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah. Ia menambahkan bahwa langkah ini sangat baik dalam mencegah penyebaran penyakit polio. Diberitakan sebelumnya, penetesan polio ini telah berjalan pertama di SD PDN Kota Ambon dengan menargetkan anak dengan usia 6 sampai 7 tahun. Kegiatan pencanangan PIN polio itu serempak dilakukan seluruh Indonesia pada hari ini di tanggal 23. Tadi di dalam sambutan sudah disampaikan kenapa sampai PIN ini dilakukan. Karena 2014 itu Indonesia sudah eliminasi, 2015 eradikasi. Tetapi ternyata di akhir tahun 2023 dan 2022 dan akhir tahun 2023 itu ditemukan lagi laporan adanya kasus polio yang disebut dengan KLB, kejadian luar biasa itu di beberapa wilayah Indonesia. Ada di Aceh, Jawa Barat, Papua, ada beberapa kabupaten. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk seluruh Indonesia itu harus dilakukan pekan atau seluruh anak itu dilakukan lagi penetesan PIN polio 2 kali. Jadi setiap satu kali itu 2 tetes, jadi nanti ada 4 tetes. Untuk PIN polio itu diberikan kepada anak usia 0 sampai 7 tahun. Untuk Kota Ambon itu kita lakukan pencanangan di 2 lokasi, yaitu di SD PDK untuk tingkatan sekolah dan di Hunut Durian Patah untuk tingkatan posyandu dengan PAUD. Ada juga kalau TK yang ke sini itu bisa dilakukan. Target kita 34.382 yang harus dengan 762 pos PIN yang harus kita kejar. Diharapkan target itu 95% sehingga tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Ibu ada dari tanggapan orang tua Ya. bahwa PIN polio ini merupakan terbaru dari vaksinasi COVID-19. Tanggapan Ibu, ya maksudnya kenapa? Itu makanya ini banyak hoax-hoax yang beredar. PIN polio ini sama dengan yang selama ini anak-anak sudah dapat di posyandu, itu strain 1. Yang terjadi kemarin itu adalah strain 2. Jadi berbeda antara imunisasi polio dengan vaksinasi dari COVID itu sendiri. Supaya terhindar dari virus polio. Bagus toh supaya mencegah. Mencegah polio tuh, penyakit polio supaya jangan tersebar, harus vaksin polio. Tribuners, KPU Kota Ambon menggelar rakor dan sosialisasi Pilkada Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Ambon menggelar rapat koordinasi dukungan teknis pencalonan dan sosialisasi visi misi sesuai rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Saat membuka kegiatan, Ketua KPU Kota Ambon Kaharudin Mahmud mengatakan, sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, KPU Kota Ambon telah melaksanakan tahapan yang di dalamnya ada 2 tahapan.
yakni persiapan dan penyelenggaraan, yang mana pada tahapan persiapan telah dilaksanakan berupa perencanaan, penganggaran, dan lainnya berkaitan dengan tahapan Pilkada serentak 2024, termasuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Dia menjelaskan pendaftaran sendiri akan dibuka sejak ke-24 Agustus 2024 dan akan dimulai pendaftaran pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Selanjutnya, proses tahapan verifikasi administrasi akan dilakukan pada tanggal 22 September 2024 sebelum para bakal calon ditetapkan sebagai paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung di 27 November 2024. Dia berharap Tribuners kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta rakor karena ini menjadi dasar sesuai dengan regulasi. Diketahui kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Kepala Bapeda Kota Ambon Enrico Matita Putih, akademisi Dr. Safrudin Bustamlain yang juga merupakan mantan komisioner KPU Kota Ambon, kemudian dari pihak kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri Ambon, Lapas Kelas 2A Ambon, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon. Kegiatan ini melibatkan perwakilan partai politik, perwakilan pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Harus sesuai atau tidak? Kalau misalnya Jokis bilang sesuai, ya harus. KPU nomor 2 tahun 2024, KPU Kota Ambon telah melaksanakan ada 2 tahap. Pertama tahap persiapan dan yang kedua tahap penyelenggaraan. KPU Kota Ambon telah berada pada tahap pertama, yaitu tahap akhir pertama. Tahap persiapan yaitu pemutakhiran data pemilih hari ini tanggal 24 Juli. Setelah teman-teman Pantari melaksanakan pencocokan penelitian di lapangan, dan hari ini kita terakhir priorisasi teman-teman Pantari, dan semalam kita melaksanakan coklit di rumah dinas pejabat Gubernur Maluku. Dan hari ini kita sudah 100%. Yang kedua, KPU Kota Ambon akan masuk kepada tahapan persiapan yang kedua, yaitu penyelenggaraan. Tentunya tahapan pencalonan. Nah, bagaimana kemudian kesiapan peserta partai politik, karena terkait dengan tahapan pencalonan yang ada di PKPU nomor 8 tahun 2024 terkait dengan pencalonan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Bagaimana kemudian KPU akan melaksanakan tim praktek dalam hal ini Pokja untuk proses pada tanggal 27 Agustus mulai dengan pendaftaran calon, tapi pengumumannya di tanggal 24 Agustus dan pendaftarannya di tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Siap. Abang, terima kasih telah datang di kegiatan kami. Dan tentunya yang kami hormati. Tribuners KPU Maluku Tenggara rakor persiapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maluku Tenggara menggelar rapat koordinasi atau rakor tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di wilayahnya. Kegiatan rakor ini dilaksanakan di Grand Filia Hotel Langgur, Selasa 23 Juli 2024. Dihadiri sekaligus dibuka oleh Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Owat. Nurjana Yunus, staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM tampil sebagai salah satu narasumber di kegiatan ini. Kemudian Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Owat mengatakan, rapat koordinasi ini penting, pasalnya terkait pencalonan kepala daerah. Perlu penyatuan persepsi berbagai elemen sebelum KPU berhadapan dengan tahapan itu. Apalagi pada PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang tahapan pencalonan kepala daerah, terdapat berbagai isu-isu strategis yang krusial untuk dibahas bersama stakeholder. Sementara staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Nurjana Yunus menegaskan, pentingnya netralitas ASN dalam menjaga proses pilkada berjalan dengan aman dan damai. Selain itu, ASN dilarang berpolitik praktis seperti kampanye untuk mendukung calon tertentu, apalagi memposting melalui media sosial. Untuk diketahui, jadwal pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malra dimulai pada 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 setelah diawali pengumuman pendaftaran Bapaslon 2000, pada tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2024. Untuk pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon 27 Agustus sampai
dengan 2 September 2024, pemeriksaan kesehatan tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024, kemudian penetapan paslon 22 September 2024, sedang pilkada 27 November 2024. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU. Dokumen ini mencakup SK pengunduran diri, surat pernyataan tidak pernah menjadi terpidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, dan dokumen lainnya. Selanjutnya proses verifikasi dan penetapan. Masih dari Kabupaten Maluku Tenggara, KPU Maluku Tenggara koordinasi pembentukan TPS khusus di Lapas Desa Kilwat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Maluku Tenggara Malra menggelar rapat koordinasi lintas stakeholder terkait pembentukan tempat pemungutan suara atau TPS khusus di Desa Kilwat, Kecamatan Kehi Besar Selatan. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Malra, kepolisian, pers, serta warga guna mendengarkan langsung masukan dan saran dari masyarakat setempat. Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Owa dalam arahannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga Kilwat yang telah bersedia didata sebagai pemilih dalam kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit. Owat menambahkan KPU Malra dalam kesempatan ini hadir untuk berkoordinasi dengan masyarakat guna melakukan pemetaan tempat pemungutan suara atau TPS. Bagi Owat, KPU hanya bertugas melayani hak pilih warga negara, tidak ada kepentingan lain apalagi berkaitan pemerintahan Ohoy. Sejalan dengan itu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Malra, Asujudiah Arif Hanubun mengatakan, Ohoy Kilwat menjadi salah satu lokasi dilakukan rapat koordinasi karena ada kondisi konflik internal antara Ohoy Kilwat Lama dan Kilwat Baru. Hanubun menjelaskan sesungguhnya berdasarkan aturan PKPU nomor 7, jumlah TPS tidak bisa dipecah menjadi 2 TPS jika belum memenuhi angka 600 pemilih. Namun lanjut Hanubun, dengan kondisi real yang terjadi di Ohoy Kilwat, maka pihaknya membentuk lokasi khusus atau loksus dan harus ada penanggung jawab, yakni Kepala Ohoy. Sebagai informasi di Maluku Tenggara, selain ada pembentukan lokus di Kilwat Lama, sudah ada lokus serupa juga di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Tual. Ketika sudah ditetapkan menjadi lokus, maka segala hal berkoordinasi dengan pihak KPU, tidak lagi melalui PPS maupun PPK. Jalan ini diambil agar menghindari gesekan antara warga Kilwat Lama dan Kilwat Baru. KPPS-nya nanti koordinasinya dengan penanggung jawab. 2024 KPU Maluku Tenggara melakukan rapat koordinasi antar stakeholder. Dalam hal ini stakeholder kami mengundang Bawaslu dari kepolisian, kemudian camat dan juga kepala desa. Dalam rangka memetakan TPS di Desa Kilwat. Kenapa Desa Kilwat menjadi salah satu lokasi, satu-satunya lokasi yang dilakukan rapat koordinasi karena mengingat kondisi konflik di wilayah Kilwat. Nah, dia sedikit berbeda perlakuannya karena pada saat pemilu itu alokasikan satu TPS itu dia di angka 300 maksimalnya. Nah, ketika di pilkada dia harus di angka 600. Maka disitulah masalah awal dia muncul di situ. Karena jumlah pemilih di Desa Kilwat secara keseluruhan adalah 542. Yang dimana Kilwat Baru dia 240, Kilwat Lama 300. Kilwat Baru itu dia 30, di Kilwat Baru 302. Nah, secara aturan PKPU nomor 7 dia kan tidak bisa dipecah TPS-nya. Nah, tidak bisa dipecah karena dia belum mencapai angka 600. Maka dengan kondisi yang real terjadi tadi sudah disaksikan juga oleh pers. Maaf, tadi kami pun juga mengundang pers dalam rapat koordinasi itu.
tadi sudah dilihat bahwa kondisinya memang ada rumah tadi kan, ada rumah yang ditinggalkan, ada rumah yang rusak, itu akibat dari kondisi internal sehingga dia berbeda karena di dalam 30 nomor 7 pemberian loksus itu harus ada penanggung jawab. Dalam hal ini penanggung jawabnya harus kepala desa. Tetapi karena kepala desanya dia berpindah dari Kilwat Lama, dari desa induk ke Kilwat Baru, maka dia tidak mungkin turun ke Kilwat. Maka kami melakukan koordinasi ini dalam rangka supaya siapa yang bertanggung jawab terhadap lokasi ini. Makanya tadi dibuatkan berita acara itu dan daftar hadir, sehingga itu menjadi kekuatan hukum bagi kita untuk menetapkan Desa Kilwat di TPS 2 itu dia sebagai lokasi khusus. TPS di sebelah, karena dia masuk TPS lokasi khusus. Yang kedua, hati-hati Tribuners, jalan dekat kampus Ikroboro Maluku bisa bikin pemotor jadi oleng. Para pengendara khususnya roda 2 perlu berhati-hati ketika melintasi jalan kampus Ikroboro di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Sebab ada jalan tak mulus dan berlubang yang bikin pemotor jadi oleng. Pantauan tribunambon.com Rabu 24 Juli 2024 terdapat 6 lubang jalan yang berlokasi dekat kampus Ikroboro. Dari 6 lubang jalan, 4 diantaranya berukuran sangat besar, bahkan hampir menutupi seluruh permukaan jalan. Tak hanya itu, lubang jalan tersebut cukup dalam, sehingga sangat berbahaya jika melewati lokasi ini dengan keadaan kencang. Selain itu, Tribuners, saat terjadi hujan, jalan ini juga tergenang oleh air, sehingga membuat pengendara kesulitan melihat lokasi yang terdapat lubang jalan. Menurutnya, lokasi itu juga tidak ada penerangan jalan, sehingga menyulitkan pengendara ketika melewati jalan itu. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan itu dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan utama mahasiswa dan anak sekolah yang hendak menimba ilmu. Ada wawancara. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Penjabat Gubernur buka musyawarah DPC 7 Wiswana Migas Maluku. Penjabat Gubernur Maluku Sadalili resmi membuka musyawarah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC 7 Himpunan Wira Swasta Nasional atau Wiswana Migas Maluku di Denat Sepa Hotel Rabu 24 Juli 2024. Membuka kegiatan, Sadali pun mengapresiasi langkah strategis Wiswana Migas Maluku dalam mendorong berhasilnya sejumlah industri minyak dan gas. Distribusi BBM yang merata di seluruh wilayah Maluku merupakan salah satu peran dari Wiswana, meski diakuinya ada tantangan tersendiri dalam memastikan ketersediaan di wilayah yang didominasi lautan ini. Ia berharap Wiswana dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam memastikan penyaluran BBM, terutama BBM bersubsidi, tepat sasaran dan tepat volume yang merata di provinsi berjuluk Raja-Raja ini. Di akhir sambutannya, Sadali mengucapkan selamat kepada para pengurus yang terpilih nantinya dan berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua DPC Wiswana Migas Maluku, Johannes Pance Leleuri, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku serta pemerintah kabupaten dan kota yang telah bekerja sama dengan baik. Bapak Angga Yudi Winata Putra pada hari ini untuk memiliki kepengurusan 5 tahun ke depan periodisasi berikutnya 4 tahun ke depan 2028. Tentu pemerintah berharap kehadiran Wiswana ini sangat penting dalam rangka membantu kerja-kerja pemerintah, terutama dalam penyaluran BBM bersubsidi yang bisa tepat sasaran. Kita berharap
musyawarah di sini akan melahirkan rumusan-rumusan yang konseptual dalam menjalankan roda organisasi Iswana ke depan. Nanti secara teknis Iswana punya agenda-agenda penting apa nanti akan disampaikan oleh manajer Pertamina, ketua Iswana lama, yang ketua wilayah 8 akan memberikan sedikit penjelasan terkait. Silakan Pak. Ya, dalam momen yang berbahagia ini kita dari PPC Iswana Migas Maluku periode yang 2016 sampai dengan sekarang sangat berterima kasih yang pertama kepada Pak PJ Maluku Sunari dengan tim manajemen ketua DPD 8 Iswana yang selama ini memberikan support kepada kita. Kita mau katakan bahwa tantangan terbesar di wilayah geografis Maluku ini bukan tantangan terbesar bagi kita mitra Pertamina untuk menyalurkan BBM sampai ke pelosok. Bagaimana kita menyalurkan BBM itu dari Ambon bahkan sampai kepada wilayah terjauh terluar seperti NJP dan sebagainya, dan tentunya itu tidak mudah. Tetapi selama ini kita selalu terbantu, selalu mendukung dengan dukungan yang positif, kerjasama yang baik, yang terbina, terbangun dengan pemerintah daerah maupun juga dengan pihak Pertamina. Kita berharap untuk kedepannya, untuk kepengurusan yang baru, kita akan lebih disupport lagi dan kita akan saling bekerjasama menopang dengan semangat kerja untuk melayani mendistribusikan BBM sampai ke pelosok nanti. Terima kasih. Terima kasih ya. Dengan mengucapkan, kami ulangi, dengan memohon ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berempat akan memukul tipa ini secara bergantian sebagai perwujudan membangun sinergitas dalam mendorong kerja-kerja Iswana ke depan hasil musda untuk terbentuk kepengurusan 2024-2028. Karena ini musyawarah cabang, saya tadi hitung 24, 12, 14, 16. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.